Halo guys. Ya, balik lagi sama aku dari Camelia Tarot. Oke. Jadi hari ini aku itu mau pick a card reading. Cuma temanya kali ini adalah merupakan salah satu dari requestan. Oke. Jadi temanya adalah apa arti dari koneksi ini ya guys. Oke. Maksudnya apa arti dari koneksi ini di sini adalah segala sesuatu yang mungkin kamu rasakan atau seperti ada perasaan sesuatu, mungkin ada senang atau tiba-tiba sedih sendiri atau senang sendiri begitu ya guys ya. Kamu bingung kenapa kok tiba-tiba kadang muncul perasaan seperti itu ya guys ya. Tidak melulu tentang hubungan asmara ya guys ya, bisa saja dengan masalah apa yang terjadi sama diri kamu di sini ya. Apa yang membuat kamu tiba-tiba muncul perasaan seperti itu ya, sehingga kemungkinan bisa kamu lanjutkan ya, atau mungkin kamu hindari ya guys di sini ya, karena seperti kamu misalkan seperti sudah diberi firasat gitu ya guys ya, seperti sudah diberi firasat dan kamu sudah merasakan koneksi itu gitu, tapi kamu nggak mengerti apa gitu ya guys ya di sini ya. Mungkin sekarang kita akan lihat aja di sini ya guys ya. Oke, secara simpelnya aja, tapi aku perlu ingetin lagi ini adalah general reading, nggak akan 100% resonate dengan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian alami. Oke, tapi aku berusaha di sini untuk yang membantu kalian begitu ya guys ya. Dan juga kalau apa baik dan buruknya itu juga harus aku bacakan dan aku sampaikan supaya itu bisa menjadi peringatan buat kalian. Oke, ambil aja positifnya, buang aja negatifnya ya guys ya, supaya energi kalian juga bisa menjadi energi yang positif. Oke, sekarang di sini aku memiliki 3 file ya. Kalau kalian kurang waktu, kalian bisa pause videonya ya. Just relax guys ya, use your intuition, bisa kalian pilih ya file di sini ya. Yang pertama ada file tulisannya rebirth ya. Terus yang kedua ada resurrection, dan yang terakhir ada eternal. Oke. Ini cuma nama aja ya guys ya di sini ya. Tapi kalau nanti misalkan bersangkutan sama di sini ya, sama file ini ya, aku akan sambungan juga ya. Aku akan coba untuk mengklarifikasi lebih jauh lagi ya guys ya, supaya clear gitu ya, supaya jelas gitu ya. Oke. Sekarang aku akan mulai dari file yang pertama ya guys ya, file rebirth ya. Oke. Tapi ini dulu ya, file pertama dan file kedua. Ini pembahasannya kayak hari ini tuh lebih deep gitu guys daripada biasanya ya. Jadi lebih dalam lagi ya. Di sini aku akan mencoba untuk mengkonsentrasikan dengan baik-baiknya ya, supaya pesannya juga nyampe dan ke kalian begitu ya guys ya. Oke. Dan pasti nggak akan resonate ya guys ya, seperti yang aku bilang, ini adalah general reading, dan jangan gunakan readingan tarot ini untuk menentukan hasil dari keputusan yang akan kalian ambil ya guys ya, karena ini hanya digunakan untuk media hiburan, healing ya guys ya. Dan juga seperti apa yang harus kalian hindari itu juga bisa di sini ya guys ya, dilihat ya, seperti berjaga-jaga gitu ya guys ya, untuk mengawaskan diri kalian ya. Oke, sekarang kita akan melihat dari file pertama kartu-kartu kalian ya. Aku di sini tidak membatasi kartunya yang berapa yang aku ambil. Jika aku merasa kurang, aku akan shuffle lagi kartunya guys ya. Di sini ya pembahasannya ya. Oke, fokuskan pikiranmu ya guys ya. Seperti biasa nanti aku juga ambil dari charmnya untuk mengklarifikasi ya energi yang lebih jelas apa, dan juga dari hope cardnya ya di sini. Oke, kita akan lihat ya di sini ya, apa arti dari koneksi yang kamu rasakan baru-baru ini ya, atau yang kamu memiliki firasat sesuatu di situ ya guys ya, koneksinya ya. Bisa juga berupa firasat gitu ya guys ya di sini ya. Kita akan melihat ya. Oke, untuk file yang pertama ya, kita akan shuffle dulu ya. Oke, untuk file pertama. Oke. 1, 2. Aku akan mencoba mengambil seberapa yang cukupnya rasanya ya guys ya di sini ya. Oke. Kalau kurang nanti aku akan ambil lagi ya. Oke, aku rasa sudah. Oke. Arti dari koneksi ini ya. Yang pertama ada 4 of Cups ya, the Death, the Lovers, 5 of Cups, 6 of Swords ya. Jadi kamu, aku merasa baru-baru ini kamu seperti merasakan sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan ya guys ya, seperti rasanya datang sendiri gitu guys ya, secara tiba-tiba ya. Dan ketika kamu sedang melakukan sesuatu hal yang mungkin kamu ketika sedang meditasi atau sedang berdoa gitu ya guys ya, aku rasa di sini tiba-tiba perasaan itu datang, seperti perasaan cemas gitu ya guys, aku melihatnya di sini ya, perasaan cemas dan perasaan yang ketakutan gitu ya guys ya, tiba-tiba sebagian besar dari kalian di sini ya. Sepertinya kalian merasakan ada sesuatu yang merasa tidak enak gitu ya guys ya, firasat yang kurang mengenakan gitu ya untuk bab pertama ini ya. Dan kalian tidak bisa menjelaskan apa itu, karena kalian sebelumnya tidak pernah, masalah kalian tidak sempat, kalian tidak ada masalah seperti ini ya, membuat kalian akhirnya menjadi orang yang tiba-tiba kok pas berdoa gitu kok tiba-tiba takut sendiri, tiba-tiba sedih sendiri gitu ya guys ya. Mungkin saat kamu sedang meditasi atau mungkin saat akan menjelang tidur gitu ya guys ya, tiba-tiba perasaannya itu ya. Aku merasakan di sini bahwa kamu sebentar lagi ya
arti dari koneksi itu bisa juga mengartikan kamu di sini ya guys ya. Kamu harus berhati-hati di sini ya, karena ada dua hal yang sepertinya harus aku bahas di sini ya. Yang pertama itu kamu harus lebih berhati-hati lagi ya guys ya untuk pertama ini ya. Apapun yang kamu lakukan, usahakan agar kamu pikirkan terlebih dahulu ya guys ya. Di sini karena ada kartu the death itu maksudnya nggak hanya seputar transformasi ya guys ya dalam kasus ini ya. Mungkin saja suatu beberapa saat lagi atau mungkin nggak beberapa saat lagi ya guys ya. Aku tidak membatasi waktunya di sini. Berhati-hatilah ketika ada orang yang kamu curigai gitu ya guys ya, atau mungkin kamu memiliki perasaan ya, firasat begitu ya guys ya, karena pasti ketika kita memiliki suatu firasat tertentu itu ketika kita berhadapan dengan masalah, misalkan kita merasakan firasat A guys ya, firasat A, nanti ketika kita dalam situasi tertentu ya tanpa kita sengaja kita merasakan lagi perasaan itu ya, dan perasaan itu yang terkadang membuat kita harus lebih berhati-hati di sana ya guys ya, gitu ya, intinya begitu ya. Misalkan kamu merasakan wah aku sedih gitu ya guys ya, tiba-tiba kamu sedih sendiri gitu ya guys ya, tapi kamu nggak bisa jelasin apa itu ya, tapi ketika kamu keluar dari rumah kamu atau keluar dari tempat kamu sekarang ya, kamu beranjak pergi gitu, ketika kamu berkomunikasi sama seseorang, perasaan itu muncul lagi gitu guys, berarti kamu harus berhati-hati sama orang yang ajak kamu komunikasi begitu ya guys ya. Untuk poin pertama ya, di sini kamu harus berhati-hati ya. Mungkin saja ya guys ya, aku secara gamblang aja aku jelasin, mungkin ada yang ingin mencelakakan kamu ya di sini. Untuk poin pertama ya, mencelakakan kamu sehingga itu membuat ya bahaya untuk diri kamu sendiri ya di sini ya. Bahayanya dalam segi mungkin hidup kamu ya, karir kamu juga di sini ya. Berhati-hati ya guys ya untuk poin pertama di sini ya, karena perasaan kalian di sini lebih ke arah ketakutan, kesedihan, dan rasa ingin lari dari permasalahan gitu ya guys, lari dari sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan secara logika gitu ya guys ya. Untuk poin pertama ya di sini ya, dan beberapa dari kamu ada yang terlibat dalam permasalahan konflik asmara juga ada di sini ya, karena ada kartu di lovers juga di sini ya. Berhati-hatilah sama hubungan yang didasari tanpa adanya ini ya guys ya, tanpa adanya pengertian satu sama lain di sini ya. Kamu harus berhati-hati akan hal itu karena kamu sudah diberi kode ya guys ya di sini ya. Rasanya kodenya lebih ke membuat kamu yang seperti tadi itu yang aku bilang, rasanya kodenya itu takut, tiba-tiba takut, sedih, rasa ingin lari dari suatu masalah yang tidak bisa kamu jelaskan secara logika, secara pikiran kamu ya. Karena itu memang baru firasat ya guys ya, baru firasat ya, yang membuat kamu itu dituntun harus berhati-hati gitu untuk poin pertama ya. Aku lebih melihatnya untuk berhati-hati di sini ya guys ya untuk poin pertama ya, rebirth ini ya. Oke, karena mungkin beberapa dari kejadian yang kamu alami atau firasat yang kamu alami itu berkaitan dengan karma kamu di masa lalu ya guys ya, karma kamu di waktu sebelumnya begitu ya guys ya, yang ketika kamu diberikan itu kamu harus bisa mengontrol supaya kamu tidak jatuh ke dalam suatu permasalahan yang membuat kamu akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya guys ya di sini ya. Ketika kamu sebenarnya akan dihadapkan pada suatu masalah pokoknya di sini ya. Untuk poin pertama ini ya, masalah yang membuat kamu harus ekstra hati-hati ya guys ya, ekstra hati-hati, harus ekstra berjaga-jaga ya guys ya di sini ya, baik dari segi apapun di sini ya. Jangan sembarangan untuk membuka suatu permasalahan kamu atau masalah yang kamu punya kepada orang lain gitu ya guys ya, secara buka-bukaannya, apalagi itu hanya teman ya, atau mungkin hanya sekedar pasangan gitu ya guys ya. Harus berhati-hati karena dari sana mungkin orang tersebut memiliki firasat buruk ya bagi mereka yang tidak menyukai diri kamu gitu ya guys. Untuk pertama ya di sini ya. Oke, coba aku klarifikasi dulu ya. Tambahan sepertinya aku ada melihat sesuatu yang kurang di sini ya. Coba aku akan ambil lagi sekali ya kartunya ya guys ya. Kenapa aku bilang ada sesuatu yang kurang? Karena aku masih belum melihat siapa lebih terangnya orang ini ya guys ya. Apakah orang ini teman kamu ya, teman kamu, atau mungkin pasangan kamu, atau juga bisa tindakan kamu yang membuat kamu akhirnya jatuh ke dalam menjerumuskan diri kamu sendiri gitu guys ya. Pikiran-pikiran kamu sendiri gitu ya. Karena di sini aku melihat ya seperti itu yang aku bilang guys ya, mungkin dari orang, mungkin dari batin kamu sendiri di sini yang membuat kamu sepertinya ini karma ya guys ya, sepertinya ini karma ya. Untuk poin pertama ini aku lebih melihat ke arah karma ya, mungkin karma dari kehidupan kamu di masa lalu atau kesalahan yang pernah kamu buat di sini ya, tanpa kamu sadari, walaupun kejadiannya itu, perbuatan itu kamu sadari atau tidak gitu. Untuk poin pertama rebirth ini ya, yang kamu harus lakukan ya itu ya guys ya, berhati-hati ya, harus ekstra hati-hati di sini ya. Karena perasaan yang kamu rasakan itu tidak lama lagi sepertinya guys akan terjadi sama kamu ya. Aku harap ini nggak terjadi sama kamu ya. Buruknya kamu bisa menghindari hal itu ya, kalau terjadi hal yang buruk ya. Karena di sini aku lebih melihat ke arah ini ya, hal itu apabila terjadi kamu tidak bisa mengontrol itu, kamu yang ada malah kamu yang tak karuan akhirnya ya di sini ya, malah kamu yang hancur di sini ya. Aku tahu sepertinya aku merasakan hal itu ya di sini, karena kamu orang yang aku melihatnya agak tidak
teguh pendiriannya, agak bingung ketika melakukan sesuatu, memilih sesuatu di sini, sehingga terkadang kamu sering lari dari masalah yang sudah kamu buat gitu guys. Makanya jadinya sekarang masalah itu akan datang ke kamu untuk meminta pertanggungjawaban dari kamu, begitu loh guys ibaratnya ya. Kamu mungkin memiliki suatu permasalahan konflik dengan seseorang tapi tidak sempat kamu selesaikan, akhirnya kamu pergi di sini karena kamu takutan ya guys ya dalam masalah itu ya. Tapi orang itu datang ya, permasalahan yang sudah kamu tinggalkan itu, beberapa dari kalian itu datang meminta pertanggungjawaban dari kalian, begitu ya guys untuk kali pertama ya. Coba aku lihat ya masalahnya itu berkaitan dengan apa gitu ya. Coba aku lihat sebentar ya. Beberapa dari kamu mungkin sering lari dari permasalahan ya guys ya, sering lari dari suatu konflik ya, yang dimana konflik itu sebenarnya kalau nggak kamu selesaikan akan membawa kamu sampai ke ada seperti ini gitu ya guys ya. Itu kali pertama ya. Konfliknya banyak sekali nih ya sepertinya ya, aku melihat ya. Ada yang lari dari tanggung jawab, ada yang lari dari situasi yang nggak selesai ya, yang sebentar lagi kalau kamu selesaikan, mungkin kamu tahu ya, karena kalau kamu selesaikan masalah itu berdampak pada diri kamu, berdampak buruk pada diri kamu, makanya kalau akhirnya kamu memutuskan untuk pergi. Tapi kamu nggak bisa lari dari masalah kamu ya guys ya. Untuk pertama yang kamu harus lakukan adalah menyelesaikan masalah itu ya, firasatnya itu ya, maksudnya koneksi yang kamu rasakan itu, kamu harus menyelesaikan suatu permasalahan yang belum selesai di waktu itu ya guys ya di sini ya. Dan kamu harus berhati-hati, kamu harus bisa mengontrol dirimu sendiri apapun yang kemungkinan akan menyebabkan kamu ya mungkin emosi nanti ya, emosi, tidak bisa mengendalikan diri habis-habisan gitu ya guys ya. Kamu harus bisa mengendalikan itu ya guys ya, karena ini sebenarnya adalah karma situation ya. Oke, ada justice dan the hermit ya. Seperti yang aku bilang tadi, ada orang yang datang untuk meminta pertanggungjawaban dan keadilan dari apa yang pernah kamu lakukan sama dia gitu ya guys ya. Mungkin kamu memiliki kesalahan ya, mungkin tidak di kehidupan masa sekarang kamu tidak menyadari, mungkin kehidupan masa lalu yang memang harus kamu tebus ya guys ya. Kamu harus tebus itu ya di sini ya. Memang kalau dilihat permasalahannya itu sepertinya ya membuat kamu tidak bisa berkonsentrasi setelahnya ya guys ya. Memang seperti itu ya, harus diselesaikan dulu ya di sini situasinya ya. Mau nggak mau harus kamu hadapi di sini ya guys ya. Kamu menghindari sejauh apapun ya, kamu pergi lagi, kamu menghindari sejauh apapun, tetap bakal terjadi lagi gitu ya, tetap akan mengejar kamu permasalahannya, karena memang harus kamu tuntaskan dulu ya. Untuk kali pertama ini aku rasa ya permasalahan itu harus kamu tuntaskan ya. Firasat itu menunjukkan bahwa kejadian apa yang pernah kamu lakukan itu akan terjadi sebentar lagi gitu guys ya. Memang situasinya akan sama dengan yang kamu hadapi ya guys ya. Di sini banyak rasa ketakutan, kecewa, sedih gitu, dan situasi yang akan datang, kejadian yang real datang ya dari seperti firasat itu memang nyata guys ya, akan membuat kamu seperti uling-ulingan gitu ya guys ya di sini. Tapi ini adalah siklus karma ya, ketika kamu sudah menyelesaikan ini semua, itu akan semua akan kembali normal ya guys ya, tenang aja ya. Tapi memang kamu harus menjalani itu dulu ya guys ya, menjalani apa yang kamu perbuat di waktu sebelumnya gitu ya guys ya. Aku lebih melihat ke karmic situation ya guys ya di sini ya. Oke, sekarang aku coba lihat dari hope card-nya gitu ya guys ya. Kalau misalkan masalah itu terjadi sama kamu, sampai terjadi sama kamu, apa yang harus kamu lakukan gitu ya guys ya di sini ya. Apakah kamu harus meminta pertolongan orang lain, atau kamu harus berjalan menyelesaikan masalahnya dengan dirimu sendiri gitu ya guys ya. Oke. Kalau aku rasa sih ini masalahnya lebih kemungkinan ada dari beberapa dari kalian yang lari dari apa ya, aku bilang masalah. Ini masalahnya berat guys sepertinya aku lihat ya, sampai membuat kalian itu lari gitu guys ya. Mungkin membuat kalian sampai sekarang pun masih nggak ingin untuk berkomunikasi dengan orang itu ya guys ya, berkomunikasi dengan, berusaha menghindari gitu guys ya di sini. Mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang masih dekat kondisinya dengan orang itu, tapi kalian berusaha untuk menutup diri atau berkamuflase supaya nggak melihat orang itu ya di sini ya, melihat itu. Oke, coba ya. Oke. Arti dari koreksi ini adalah koreksi yang tadi kamu rasakan itu ya di sini, kamu harus bisa menyelesaikannya sendiri ya guys ya. Ya, karena kalau kamu melibatkan orang lain itu hanya akan menambah masalah gitu ya guys ya di sini. Kamu harus menyelesaikannya masalah itu sendiri ya guys ya. Aku harap ya di sini ya, jangan ada bantuan orang lain, karena ini memang permasalahan kamu yang buat sepertinya ya. Permasalahan kamu yang buat dan kamu juga harus menyelesaikannya ya guys gitu ya. Untuk part pertama ya, apapun yang kamu lakukan itu yang harus kamu pertanggungjawabkan begitu ya guys ya, arti dari koneksinya ya. Karena aku begitu melihat kartunya dari pertama itu, langsung aku melihat ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa kecewa, ada rasa ingin dari situasi yang tidak bisa kamu jelaskan. Ya mungkin kalau kamu tidak merasakan hal itu, aku tidak pernah mungkin lari dari tanggung jawab atau sebagainya, itu hanya kamu yang tahu. Dan mungkin itu adalah kalau bagi kamu yang percaya akan kelahiran kembali, itu bisa terjadi ya guys ya.
karma yang belum sempat kamu tebus ya, atau hutang masa lalu kamu ya, kamu akan tebus sebentar lagi gitu ya guys ya di sini ya. Memang hal itu menyakitkan tapi harus kamu lalui ya guys ya, untuk memutus atau untuk menyelesaikan karma kamu ya guys ya. Karena kita di dunia ini dilahirkan ya, bagian orang percaya bahwa kita menebus dari kesalahan apa yang pernah kita lakukan ya guys ya di sini ya. Makanya begitu aku melihat ini seperti suatu yang karma ya guys ya di sini ya, karma yang kembali gitu ya guys ya, datang kembali ya untuk meminta pertanggungjawaban dari kamu di sini ya. Oke, di sini spirit guide selalu menjagamu, tenang aja guys ya, karena memang ini harus kamu lalui ya. Ibaratnya setiap orang kan harus merasakan sakit dulu ya guys ya, baru menyadari betapa pentingnya itu kesehatan, begitu ya guys ya. Untuk hal pertama ya, sama seperti kamu ya, semua orang harus merasakan ya. Setiap dari kita itu pasti mempunyai karma ya guys ya. Setiap dari kita mempunyai karma, dan gimana caranya kita untuk mengendalikan agar bagaimana kita tidak menambah atau minimal ya, tidak menambah atau minimal kita mengurangi ya guys ya. Lebih banyak kita mengurangi ya guys ya, minimalnya nggak menambah dan maksimalnya mengurangi gitu guys ya di sini ya. Mengurangi apa kemungkinan memang kita sebagai manusia kan tidak ada yang pernah luput dari kesalahan ya guys ya. Tindakan kita tanpa disengaja maupun tidak disengaja dilakukan itu terkadang menyakiti orang lain, tapi di situ pasti apa yang kita lakukan pasti ada karmanya ya guys ya untuk hal pertama ini ya. Dan saatnya sebentar lagi kamu akan menebus itu ya guys ya, karena mungkin yang sangat berat yang pernah kamu lakukan dulu ya, kamu harus tebus sekarang ini ya. Memang menyakitkan, tapi kamu tenang aja karena selalu kamu dijaga ya guys ya di lovers ya. Kamu mungkin di lovers ini bukan hanya kartu berkaitan dengan cinta, tapi juga kamu selalu diberkahi ya guys ya di sini ya. Kamu diberkahi, oke. Nggak apa-apa guys, jalannya aja ya. Oke. Karena kita harus berani jatuh dulu ya, saat kita bermain sepeda kita harus berani jatuh dulu, baru kita menyadari betapa pentingnya itu untuk belajar ya guys ya, untuk belajar dari bangkit dari sesuatu yang kita jalani, begitu ya guys ya. Kamu harus lebih banyak setelah kejadian ini selesai, kamu harus lebih banyak berkonsentrasi pada dirimu sendiri ya, lebih banyak meditasi dan healing ya guys ya di sini ya. Lebih banyak healing di sini ya. Setelah ini kejadian ini akan menguras banyak energi kamu ya. Untuk pertama ya, akan menguras banyak energi kamu. Yang harus kamu lakukan adalah untuk mengkondisikan dan mengonsentrasikan pikiran kamu ya guys ya. Intinya begitu ya untuk hal pertama ya. Aku akan ambil dari chartnya sebentar ya. Oke. Ya, mungkin beberapa dari kalian ini masalahnya tentang masa lalu ya guys ya. Sorry ini ikut satu ya. Masalahnya berkaitan dengan orang dari masa lalu di sini ya guys ya, yang kamu harus selesaikan di sini ya, dari apa yang mungkin sudah pernah kamu janjikan tapi kamu belum sempat merealisasikannya. Sekarang dia akan menagih itu ya guys ya di sini ya. Ya, di sini ada banyak banyak sekali yang berita di sini ya. Berita, mungkin pesan itu datangnya lewat suatu berita ya guys ya, atau mungkin kamu merasa seperti terancam gitu ya guys ya di sini ya. Nggak sebentar lagi ya guys ya, dari pikiran kamu sendiri gitu ya. Di sini bintang juga ada ya. Memang kamu sering merasakan perasaan nggak enak ya guys ya sepertinya. Coba deh kalian tulis di kolom komentar kalau memang merasakan firasat yang nggak enak ya untuk akhir-akhir ini ya, untuk part pertama ya. Karena aku merasakan itu ya guys ya, perasaan kurang mengenakan yang membuat kalian merasa ketakutan gitu ya guys ya di sini ya. Dan kadang-kadang ada berita-berita yang membuat kamu sedikit aja gini ya guys ya, sedikit aja ada berita yang kamu merasa, misalkan orang datang gitu guys ya, mengetuk pintu, tiba-tiba kamu deg-degan sendiri gitu ya guys ya. Misalkan ada orang yang manggil nama kamu deg-degan sendiri kayak gitu ya guys ya di sini ya untuk part pertama. Memang semuanya itu harus kamu jalani, karena setelah kamu jalani baru kamu terbebas dari itu ya guys ya. Kamu terbebas dari masalah kamu yang pernah kamu lakukan gitu ya guys ya di sini ya. Oke. Di sini juga siklus karma, memang siklus karma ini ya guys ya yang kamu jalani sekarang ini ya. Kamu menebus karma kamu ya sebentar lagi ya di sini. Bagus ya guys ya, ketika kamu sudah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dari hidup ini, itu membuat kamu semakin terlatih untuk bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri ya guys ya, dan mandiri. Aku harap kamu dalam suatu masalah itu tidak melibatkan orang lain atau tidak menyalahkan siapapun ya guys ya, karena itu terjadi memang sesuai dengan yang kamu pikirkan, yang dengan kesadaran kamu ya guys ya di sini ya. Pikiran dan kesadaran kamu yang kamu memang semua ada karmanya guys ya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Oke, di sini juga ada daunnya guys ya. Memang sebentar lagi setelah itu semuanya akan berbuah manis lagi ya guys ya. Semua akan berjalan dengan baik ya guys ya. Yang kamu lakukan ini ya, seperti misalkan kamu melalui suatu daerah di mana daerah itu ada yang panas, ada yang mendung, dan ada yang panas lagi gitu ya. Ketika kamu melewati daerah panas itu, kamu aman-aman aja guys ya, nggak perlu ribet memakai jas hujan atau sebagainya. Tapi ketika kamu melewati daerah yang gelap, kamu harus
mempersiapkan diri kamu ya guys ya, memakai ini memakai itu supaya penjagaan diri kamu, supaya kamu tidak terkena basahnya gitu ya guys ya, maksudnya tidak dalam ungkapan kiasannya begitu ya guys ya, kamu sudah selesai melewati itu, kamu akan kembali lagi ya guys ya, seperti pada umumnya ya, seperti orang yang biasanya kamu melakukan aktivitas kamu sehari-hari ya untuk file pertama. Oke, aku rasa cukup untuk klarifikasi untuk file pertama ya. Aku harap ini bisa resonate sama kamu, dan kalau kamu suka kamu bisa like, comment, dan subscribe ya. Oke, see you on the next reading file pertama. Dadah. Halo, hai untuk file kedua. Oke, file kedua ya, resurrection. Aku kira file pertama Mas Yan. Oke, siapa yang pilih resurrection? Oke, sekarang hari ini kita itu mau pick card reading guys. Ya, pick card readingnya itu adalah apa arti dari koneksi ini ya. Aku perjelas lagi, koneksinya itu nggak hanya tentang suatu hubungan, tapi juga bisa ya seperti perasaan yang tiba-tiba datang tanpa bisa kamu jelaskan begitu ya guys ya di sini ya, supaya kamu itu bisa melihat apa sih kemungkinan terjadi. Kalau tadi yang pertama katanya adalah karmic situation, oke, sebuah karmic situation ya yang harus dia tebus gitu ya guys ya, karena tiba-tiba ada perasaan sedih ya, perasaan sedih, perasaan kecewa gitu ya guys ya, dan dia beberapa dari mereka tidak mengerti apa perasaan itu, ternyata itu adalah karma yang harus mereka selesaikan, seperti itu kurang lebih ya guys ya. Kita akan melihat dari file kedua. Aku rasa pembahasannya tuh, pembahasan hari ini tuh deep banget ya guys ya, agak dalam sedikit ya di sini. Oke. Oke, aku nggak membatasi ngambil kartunya hari ini ya guys ya, karena ini adalah general reading dan aku harus mengambil bukan kartunya ya, maksudnya energi sebanyak-banyaknya ya guys ya. Oke. Oke, aku shuffle dulu ya. Mungkin kalau nggak resonate bagi beberapa dari kalian itu adalah karena ini adalah general reading ya guys ya. Oke. Itu dua. Oke. Ya. Oke, ya, rasa cukup ya segini dulu ya. Oke, Six of Wands, Ten of Cups, Two of Wands, Four of Swords, ya. Oke, itu ada Page of Pentacles dan The Empress. Oke. Kalau di sini rasanya energinya lebih ke ini ya guys ya, arah yang perasaan menyenangkan gitu ya guys ya, koneksi yang tiba-tiba membuat kamu serasa bersemangat lagi gitu ya guys ya, di sini bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas kamu sehari-hari gitu ya guys ya di sini ya, dan kamu sering merasakan hal itu ya, sebentar-sebentar ketika kamu melakukan sesuatu kamu teringat sesuatu di sini ya, teringat apapun itu ya guys ya, teringat masa lalu kamu gitu guys ya, yang membuat kamu akhirnya semangat lagi, bahagia lagi gitu guys ya di sini ya. Karena aku merasa ada orang lama yang datang lagi gitu ya guys ya, untuk kedua ini ya, ada orang lama yang datang lagi gitu. Mungkin bisa teman kamu dari masa lalu, atau juga mungkin pasangan kamu dari masa lalu, atau siapapun itu ya guys ya di sini ya. Koneksinya kamu setiap hari ya, mungkin tidak setiap hari ya guys ya, maksudnya lebih sering ya, frekuensinya itu sering kamu merasakan tiba-tiba seperti ada yang memikirkan kamu gitu guys ya di sini ya. Kalau kadang kita dipikirkan oleh seseorang itu terkadang kita merasa guys tiba-tiba seperti itu dah bahagia sendiri gitu ya guys ya. Kalau misalkan ada orang katanya gitu guys ya, kalau orang nggak suka itu tiba-tiba kita kayak sedih sendiri gitu guys ya di sini. Kalau aku yang dengar sih gitu katanya gitu. Sama seperti yang kamu rasakan ya sekarang ya guys ya, tiba-tiba kamu tersenyum sendiri, bahagia sendiri gitu guys ya, tapi terkadang kamu biasa aja gitu guys ya di sini, karena memang ada seseorang dari masa lalu yang akan menawarkan sesuatu sama kamu gitu guys ya. Menawarkannya di sini hanya nanti kamu yang tahu situasinya ya guys ya di sini ya, karena aku hanya membacakan aja guys ya, kemungkinannya aja yang terjadi ya guys ya di sini ya. Karena masa lalu itu membawa kebahagiaan bagi kamu ya guys ya, mungkin bisa membuat hidup kamu lebih berarti lagi ya untuk file kedua resurrection ini ya gitu ya. Di sini sebelumnya kamu dan dia itu mungkin orang yang dekat gitu ya guys ya, orang yang dekat di sini aku melihat ya, memiliki sesuatu ikatan hubungan gitu ya guys ya, masih bukan hubungan asmara aja, maksudnya mungkin persahabatan yang erat gitu ya guys ya, yang mungkin beberapa dari kalian harus terpisah gitu guys ya untuk sementara waktu di sini ya. Oke.
kamu mungkin agak ragu pertama dengan orang itu ya guys ya di sini, karena memang udah nggak lama nggak komunikasi, kok tiba-tiba dia datang gitu guys ya tanpa alasan yang jelas gitu ya guys ya. Memang niat dia baik sih sebenarnya ya guys ya, ingin menjalin persahabatan yang baik, mungkin jalin sesuatu hubungan yang baik lagi sama kamu untuk file kedua ini ya. Aku melihatnya suasananya beda gitu guys, kalau aku melihat kartunya ini langsung suasananya beda gitu seketika ya, kayak aku ikut merasakan juga suasananya gitu guys ya, beberapa dari kalian ya. Yang kalian memang kalian kok tiba-tiba aku bahagia sendiri ya, kayak mengingat yang lalu-lalu atau mengingat atau sesuatu yang akan kamu lakukan, misalkan aktivitas biasanya kamu misalkan gini ya guys ya, olahraga gitu guys ya, lari pagi gitu, aku biasa aja, tiba-tiba kok kamu senang besoknya, aku olahraga besok seneng nih gini misalkan ya. Terus juga kamu misalkan kalau mau berangkat kerja gitu ya guys ya, besok berangkat kerja gitu biasa aja, tiba-tiba kok kamu senang, kamu bersemangat besoknya begitu guys ya untuk berangkat kerja, kamu tiba-tiba bahagia sendiri, kamu memiliki perasaan semangat sendiri ya, karena memang itu guys ya, ada orang lain di sana, ada orang baru, orang lama atau orang siapapun itu yang memang akan datang ke kamu ya, memberi sesuatu sama kamu, menawarkan sesuatu sama kamu untuk file kedua ini ya, yang membuat kamu, hidup kamu itu membawa perubahan gitu ya guys ya, membawa perubahan yang lebih berarti gitu ya guys ya di sini ya, karena memang dia itu menganggap kamu adalah orang yang berarti ya di sini ya, yang memang harus dia tujukan sama kamu ya, perhatian itu memang harus dia tujukan kepada kamu gitu untuk file kedua di sini ya. Sepertinya begitu ya guys ya di sini ya, karena kartunya bahagia, sebagian besar kartunya membawa kebahagiaan di sini. Warnanya juga cerah-cerah ya guys ya di sini, kalau kalian lihat ya, seperti beda gitu loh feelnya guys, kalau kalian bisa merasain intuisi kalian misalkan kuat gitu guys ya di sini ya. Apa arti dari koneksi ini ya, begitu deh jadinya untuk file kedua di sini ya. Nanti situasinya biarkan itu menjadi rahasia guys ya di sini ya. Rahasia orang siapapun itu ya, kejadiannya itu ya, yang pasti kejadian ini akan membawa kebahagiaan bagi kamu ya, membawa kebahagiaan yang cukup besar ya, dan dalam jangka waktu yang lama ya guys ya, kamu mengingatnya dalam jangka waktu yang lama gitu untuk file kedua gitu ya, pada akhirnya gitu ya guys ya sini. Biarkan ini menjadi rahasia, aku hanya membacakan situasinya aja ya, biar kamu bisa ngeh gitu, bisa lebih peka lagi kalau misalkan ada sesuatu yang tiba-tiba kamu bahagia lagi gitu, misalkan kamu tiba-tiba datang juga orang itu kebetulan ya guys ya, yang membuat perasaan kamu senang itu ya, karena dia memang kalau orang kita dipikirin itu memang kadang-kadang terkoneksi sama kita guys ya, orang lain mikir kita tuh kita ikut juga merasakan gitu, tapi kita nggak ngerti siapa, kita nggak ngerti apa ya, apa yang dia pikirkan ya, siapa orangnya itu kita nggak tahu gitu ya. Nanti hanya waktu yang bisa menjawab gitu ya guys. Saya kebanyakan situasinya aja. Ini adalah general reading ya, nggak resonate 100% sama kamu ya. Itu kalau mungkin sebagian dari kalian merasa kayak yang ngerasa feel-nya itu kayak kadang mood naik turun ya, mungkin beberapa dari kalian udah hanya bahagia gitu guys ya, senang senyum sendiri, nggak, kadang ada yang up and down moodnya gitu ya, ada yang kadang bahagia banget, kadang tersedih banget ya, karena memang sepertinya kemungkinannya orang yang dari yang kalian yang akan datang ke kalian atau yang menawarkan sesuatu sama kalian itu kadang ya begitu ya guys ya, kadang mengingat kalian, tapi juga terkadang dia memikirkan bagaimana dampaknya gitu ya guys ya, terkadangnya kalau dia melakukan hal itu ya di sini ya. Posisi sepertinya orang ini akan berupa orang ya guys ya, bukan situasi ya guys ya. Kalau dari file pertama kan seperti situation ya, yang harus dia tebus, mungkin dia yang akan mengalami itu, atau maksudnya seperti dia yang ya, seperti situasi karma begitu ya guys ya. Terus saya tadi kepotong ya, situasi yang membuat dia yang apa yang dia lakukan dulu ya itu yang dialami begitu ya guys ya, bisa berupa situasi ataupun bisa berupa orang. Tapi kalau untuk kamu file kedua ini memang berupa benar-benar orang ya guys ya, orang yang akan datang, aku melihatnya di sini. Siapa ya, hanya kamu nanti yang tahu ya guys ya di sini ya. Yang pasti sih orang itu berarti banget sih buat kamu dulu ya, maupun sekarang juga ya guys ya di sini ya untuk file kedua ya. Coba aku lihat dari hook cardnya sekarang ya. Gitu sih aku lihatnya ya. Lebih perasaan, kadang sebagian dari kalian merasa bahagia ya, atau merasakan ada sesuatu hal yang akan datang atau sesuatu hal yang akan terjadi, atau mungkin kalian sudah dikasih tahu di mimpi tapi kalian nggak tahu itu apa gitu ya, kalian mungkin sempat dimimpiin apa gitu ya guys ya. Coba aja cari artinya dulu guys di internet ya, kadang memang bener sih arti-arti gitu guys, mimpi-mimpi gitu ya, kadang itu juga beberapa dari itu sempat kejadian juga sama aku gitu loh guys ya, tapi itu bagi kalian yang percaya gitu guys ya. Cuma di sini kalau kalian memang nggak merasakan apa-apa gitu guys ya, ya sebentar lagi atau dalam beberapa waktu lagi ya sini, karena aku nggak membatasi waktunya, kalian akan mendapatkan suatu kebahagiaan gitu untuk file kedua ya, kebahagiaan ya. Kan kamu lagi sedih sekarang gitu guys ya, memang ada kebahagiaan yang akan datang sama kamu gitu ya guys ya, maupun sebagai hadiah ataupun akhir juga dari suatu siklus karma gitu guys ya, atau hadiah memang dari apa yang kamu lakukan selama ini gitu ya guys ya. Oke.
Tapi kalau kamu merasakan bahagia itu jangan lupa bersyukur ya guys ya. Aku ingetin, karena perasaan apapun yang diberikan sama yang Tuhan Yang Maha Esa itu semua adalah pesan buat kamu untuk kamu lebih mawas diri, dan juga kode buat kamu agar kamu selalu bersyukur setiap waktunya guys ya. Apapun yang diberikan, maupun itu perasaan bahagia atau sedih, kamu harus bersyukur ya guys ya. Karena dengan bersyukur kamu bisa menjalaninya dengan perasaan yang tulus, ikhlas, dan bahagia, tenang gitu guys ya, tanpa ada takut sesuatu terjadi sama kamu gitu. Pokoknya ya, be yourself ya, kamu harus menjadi dirimu sendiri ya guys ya di sini ya. Ketika orang itu datang nanti, atau siapapun itu yang membuat kamu bahagia, kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri ya guys ya. Jangan terpaut atau ikut omongan orang lain yang terkadang belum pasti kebenarannya untuk kamu ya guys ya. Berkahnya itu belum pasti buat kamu gitu guys ya. Misalkan kamu ingin melakukan ini, tapi kemudian orang mempengaruhi kamu, lebih baik kamu nggak usah datang deh, begini gitu ya. Kamu harus jadi dirimu sendiri, ikutin aja kata hatimu. Kalau kata hatimu memang ikut datang, misalkan seperti itu guys ya udah nggak usah datang. Kalau memang hati kamu menuntut kamu datang, ya datang aja. Karena memang kadang perasaan tidak pernah salah ya guys ya di sini ya. Perasaan tidak pernah salah, tapi firasat terkadang memang bisa salah ya guys ya. Kalau perasaan kan memang nggak bisa salah. Kalau kamu sedih memang kamu sedih, kalau kamu senang ya memang kamu senang, kan gitu hakikatnya begitu ya guys ya. Percayakan doa, kamu berdoa aja deh gitu ya guys ya. Lebih banyak berdoa sih, juga ada for also ya. Kamu menuntun kamu untuk lebih banyak berdoa, mendekatkan diri sama yang di atas, supaya apapun yang terjadi baik atau buruknya itu membuat kamu mendapatkan pelajaran ya guys, pelajaran yang berharga gitu ya. Jangan dengarkan orang lain ya, yang aku bilang tadi ya, bener ya. Jangan dengarkan orang lain ya. Apa yang mau kamu lakukan aja gitu ya. Kamu boleh kok mendengarkan orang lain ya, boleh, karena itu kan juga untuk antisipasi kita ya guys ya. Cuma kalau nggak sesuai sama pikiran kamu dan hati kamu ya, jangan didengarkan ya. Jangan merasa hati nggak enak udah dikasih bukan bantuan ya guys ya, seperti saran gitu, tapi kok nggak diturutin, kan kadang kita seperti itu ya guys ya. Misalkan disuruh ini gitu, kok nggak diturutin, kan nggak enak gitu ya guys ya. Tapi kalau memang hati kamu nggak cocok, jangan diturutin gitu ya guys ya. Kalau nanti kamu turutin ya gimana dong ya kan, salah lagi, nanti ininya nggak bisa jalan deh, nggak bisa terjadi deh akhirnya ya. Misalkan seharusnya kamu hari ini pergi ke pasar ya, misalkan gitu ya, dan kebahagiaan itu memang terjadi orangnya begitu ya guys ya. Aku beri contoh gini ya, misalkan kamu mau ke pasar nih hari ini gitu ya. Terus habis itu di sana itu kamu bertemu teman kamu ya, yang akan membawa kebahagiaan buat kamu ini ya. Anggapnya temen ya guys ya, misalkan ya, kebahagiaan yang akan yang kamu dapatkan ini ya. Tapi ada orang lain, misalkan kamu jangan ke pasar dulu deh, nanti dulu deh, gini akhirnya ini sirna guys ya. Perasaannya itu nggak akan pernah muncul lagi akhirnya, kan sayang dong. Apalagi ini perasaannya bahagia lagi, menyenangkan ya. Ya di situ ya, yang kamu lakukan percayakan doa aja ya guys ya di sini ya. Ya yang mana baiknya buat kamu ya, turuti aja perasaan kamu ya guys ya, karena perasaan itu menuntun kamu ke mana arahnya ya, dan dia terkadang selalu benar ya. Yang bisa salah adalah firasat ya. Oke, sekarang lanjut ya, waktunya healing ya. Bagi kamu ya yang sekarang agak sedikit ada masalah di sini ya, yang aku bilang tadi, kadang moodnya up and down gitu ya, waktunya kamu healing ya. Tenangkan pikiranmu ya, pikirkan secara lurus ya. Aku harus bagaimana, pikirkan dulu ya guys, itu yang mana yang terbaik buat kamu ya di sini. Supaya sama seperti pertama, seperti kamu selalu menjagamu ya. Kamu tenang aja ya, karena setiap dari kita kan punya penjaga ya guys, penjaga dari badan kita ini ya, baik tidak terlihat maupun terlihat, dan kamu selalu di blessing kok. Yang mau lakukan adalah yang penting yakin aja gitu guys ya, yakin aja sama yang di atas gitu ya guys ya. Keputusannya apapun yang terjadi, aminkan gitu ya guys ya. Baik buruk atau baiknya, positif negatifnya, kamu aminkan aja ya guys ya, karena itu adalah pasti ada berkah di balik itu guys ya, pasti ada berkah. Walaupun kamu merasa seperti hari ini tidak beruntung ya, atau hari ini kamu apes banget gitu ya guys ya, pasti ada sesuatu di balik itu ya guys ya, ada berkah di balik itu ya guys ya, yang terkadang memang tidak perlu kamu ketahui ya, yang pasti kamu terhindar dari itu ya guys ya di sini ya. Mungkin terkadang kamu menyalahkan atau
ya seperti itu ya guys ya, marah ya kepada yang di atas gitu ya guys ya. Terkadang kan orang seperti itu ya guys ya, marah kepada yang di atas, kenapa sih aku minta ini nggak pernah nggak pernah direalisasikan gitu guys ya. Kalau diturutin kan artinya kamu mau merintah gitu guys ya, maksudnya seperti tidak terjadi gitu ya guys ya, yang terjadi malah sebaliknya gitu guys ya, terkadang beberapa dari kalian gitu. Memang seperti itu ya, karena memang yang kamu minta, yang kamu harapkan itu tidak baik buat kamu gitu ya guys ya, ke belakangnya tidak baik buat kamu ya. Memang kamu tidak bisa mengidentifikasi seperti apa ketidakbaikan itu, tapi ketika kamu dijauhkan dari itu, percayalah bahwa itu bukan yang terbaik buat kamu. Itu aja intinya ya guys ya, percayalah ya. Karena ketika kamu berbuat baik, ketika kamu melakukan sesuatu yang positif ya, maka dimana-mana kamu akan dijaga guys ya. Kamu banyak perlindungan, kamu banyak teman ya. Ketika kamu sulit, banyak jalan yang akan membantu kamu gitu guys ya, gitu ya. Jadi Anda tinggalkan toxic situation ya teman-teman ya. Bagi kamu yang merasa situasinya nggak enak gitu atau agak negatif, itu kamu bisa jauhin aja ya. Nggak ada melarang kamu ya guys ya di sini ya. Ya, kamu lakukan adalah harus percaya diri, harus bersemangat apapun yang terjadi ya guys ya. Harus syukuri ya perasaan positif seperti ini ya, perasaan negatif gitu ya guys ya, ataupun apapun harus kamu syukuri ya teman-teman ya. Ini aku merasa tadi nih tiba-tiba kayak perasaan bahagia lewat aja gitu guys ya, sumpah barusan aja kayak gitu tiba-tiba senang sendiri gitu ya. Memang seperti itu ya guys ya, aminkan saja positifnya ya. Semoga semua yang ya siapapun itu selalu mendapatkan apa yang terbaik ya guys ya. Bukan mendapatkan apa yang diinginkan, tapi lebih ke arah yang terbaik ya guys ya, yang terbaik ya di sini ya. Oke, karena yang diinginkan belum tentu baik untuk dirinya, tapi apapun yang terbaik itu pasti akan selalu berdampak positif ya guys ya, karena apapun yang terbaik sudah diatur oleh Maha Kuasa. Begitu untuk file kedua. Sekarang aku ambil dari chartnya aja ya, supaya menambah sedikit bumbu-bumbu aja gitu ya, supaya lebih mantap gitu ya. Kalau misalkan kalian masih agak nggak ngerti gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti aku akan jelasin gitu ya. Soalnya aku tahu bahasanya agak berat guys ya. Oke. Cuma 3. Oke. Sini banyak, kalau kalian lihat warnanya ya memang membawa kebahagiaan ya guys ya. Memang auranya membawa kebahagiaan ya di sini ya. Memang aku bilang ini mungkin seseorang dari masa lalu ya. Aku lebih melihat ke arah orang sih ini ya, yang akan datang itu, yang membawa perubahan dalam diri kamu ya guys ya, untuk file kedua ya. Amin ya. Semoga kamu selalu bahagia ya guys ya. Untuk file kedua ya, aku rasa itu cukup klarifikasi dari aku. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, see you on the next reading. Dadah. File kedua dadah. Halo, hai untuk file ketiga yang milih Eternal ya, milih Eternal. Sekarang aku tuh mau pick a card reading tentang apa arti dari koneksi ini ya guys ya. Aku perjelas juga lagi ya. Arti dari koneksi ini tidak hanya melulu tentang soal asmara, tapi juga bisa saja perasaan yang baru kamu rasakan ya, yang baru kamu lewati, misalkan perasaan sedih atau senang atau apapun yang tidak bisa kamu jelaskan secara logika kamu gitu guys ya, tiba-tiba aja lewat ya guys ya, seperti itu ya koneksinya ya, apapun itu ya. Oke, nah aku melihat ya bagaimana situasi dan kondisinya, dan aku perlu ingetin adalah general reading ya guys ya, gak pas 100% sama resonate sama kamu ya guys ya. Ambil aja positifnya, buang negatifnya, jadikan itu pembelajaran agar kamu lebih mawas diri ke depannya. Oke, hari ini aku tidak akan membatasi untuk beberapa kartu yang akan aku ambil. Aku akan ambil, kalau aku merasa kurang aku akan klarifikasi lagi, karena inilah pembahasannya lebih dalam lagi ya guys ya. Aku merasa ya pembahasannya agak lebih deep lah aku bilang ya sini ya. Kalau positif, kalau resonate ya, aku bersyukur ya terjadi sama kamu, dan aku yakin apapun yang terjadi sama kamu, situasi dan kondisinya itu yang terbaik buat kamu ya sini. Karena tidak ada yang benar dan salah ya guys ya, yang ada kita hanya sedang diuji gitu ya guys ya, untuk melihat ya seberapa kuat kita, seberapa kuat diri kita, iman kita ya guys ya di sini ya. Oke, seberapa kuat kita dalam menghadapi masalah, seberapa fight-nya kita ya untuk file ketiga, file 2, file 1 dan semuanya ya guys ya, semuanya ya. Sini. Ketika kebahagiaan datang, Tuhan Yang Maha Esa atau yang di atas menuntun kamu agar tidak lupa bersyukur ya. Dan juga ketika kamu mengalami hal yang membuat kamu jatuh, beliau juga mengingatkan kamu ya, agar kamu tidak lupa untuk selalu bersyukur juga ya. Bahagia maupun sedih, kamu juga tidak boleh lupa bersyukur ya guys ya, karena perasaan-perasaan ataupun suatu kejadian yang baik buruknya itu memang selalu ada hikmahnya di akhir ya. Mungkin tidak perlu semua kamu ketahui ya guys ya, tidak perlu semua kamu ketahui,
tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kamu mensyukurinya ya. Oke. Kadang kita memang perlu dihadapkan pada situasi yang jatuh terlebih dahulu ya guys ya, baru kita bisa merasakan atau menghargai ya, menghargai apa itu perasaan jatuh, perasaan menyenangkan ya. Seperti kita belajar untuk berhitung ya guys ya, belajar untuk berhitung. Terkadang kita memang harus salah dulu ya guys ya, untuk melakukan sesuatu perhitungan agar kita bisa lebih menjadi berhati-hati ke depannya, begitu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan shuffle lagi ya guys ya kartunya. Oke. Mungkin bahasa aku dari beberapa kalian masih nggak mengerti, kalian bisa terus kolom komentar ya guys, nanti kalau penjelasan aku kurang gitu guys ya, nanti aku akan jelasin ya guys ya, untuk file berapapun ya, termasuk kamu untuk file ketiga yang sekarang ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Aku udah sambil aku secukupnya aja ya guys ya. Oke, aminkan aja motifnya ya guys ya di sini ya. Aku juga sekaligus memberi nasihat-nasihat di sini ya, masukin nasihat-nasihat gitu ya guys ya, supaya kamu lebih semangat lagi gitu ya guys ya, untuk menjalani hari-hari ini ya guys ya. Oke, ada 4 of Swords, ada 7 of Wands, ada 8 of Swords, habis itu ada apa lagi ya, The Death, oke. Dan 9 of Pentacles, oke. Aku di sini melihat ya, tapi di sini bedanya dari file yang lain, di sini aku akan langsung melihat transformasinya ke arah mana ya guys ya di sini ya. The Death-nya ini aku mengartikan ada suatu transformasi gitu ya guys ya. Di sini aku melihatnya. Yang pertama, perasaan kamu sekarang itu kamu lebih sering seperti emosi sendiri ya guys ya. Kayak kamu lakukan apapun yang kamu lakukan, baik dirimu sendiri yang melakukannya atau orang lain, tapi kayaknya salah terus gitu ya guys ya, kayak nggak enak gitu loh rasanya ya, kayak pingin marah terus gitu ya guys ya, tanpa ada penjelasan apapun. Kadang habis kamu ingin marah itu, kamu melampiaskan itu, tiba-tiba kamu sedih sendiri di sini ya guys ya, kok aku tadi ngelakuin itu, nyesel sendiri ya guys, nanti lagi seperti itu marah sendiri gitu ya guys ya, karena kamu sepertinya sedang mengalami masa transisi ya guys ya, sepertinya kamu sedang ada di masa untuk kamu membersihkan ya, ibaratnya membersihkan kotoran batin kamu gitu ya guys ya di sini ya. Jadi kamu di sini dituntut untuk lebih bersabar, lebih tenang ya, lebih mendengarkan perasaan kamu ya, tidak hanya mendengarkan emosi kamu ya, atau apapun pikiran kamu ya, pikiran kamu di sini tidak hanya dituntut untuk mendengarkan pikiran kamu aja, tapi dituntut untuk mendengarkan dari perasaan kamu ya guys ya di sini. Kamu dituntut untuk mendengarkan perasaan kamu juga ya di sini, yang mana yang benar, yang mana yang salah ya. Mungkin kamu lebih perlu meditasi ya guys ya, di sini juga banyak kok guys di internet ya, bagaimana cara-cara meditasi yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara-caranya, tutorialnya ya, dituntun juga di sana ya, agar kamu lebih tenang ya guys ya. Rasanya kamu membutuhkan itu sekarang ya guys ya di sini ya, karena ketika kamu sudah membersihkan ini semua, membersihkan siklus ini ya, kamu akan ya mendapatkan ini ya guys ya, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati ya guys ya, untuk file ketiga ini. Aku langsung melihat arahnya ke sana guys ya, setelah kamu merasakan situasi ini ya guys ya, koneksi ini ya, akan ada hikmah di balik ini. Dan hikmahnya kalau file lain itu nggak terlalu kelihatan, kalau di sini langsung ngeh gitu ya guys ya, hikmahnya yang membuat kamu akhirnya merasakan, oh seperti ini ya rasanya ya, seperti ini rasanya kita setelah diuji dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya guys ya, pasti kita setelah diuji kita mendapatkan hadiahnya gitu guys ya, seperti ujiannya guys ya, sama seperti ujian prinsipnya ya, karena kamu sedang diuji nih untuk membersihkan batin-batin kamu yang agak buruk ya guys ya, cenderung buruk di sini ya, yang membuat kamu kadang konflik sama orang-orang sekitar kamu, membuat kamu kadang berselisih paham dengan orang-orang sekitar kamu di sini, yang akhirnya membuat kamu mau cerita sama siapapun tidak ada tempat cerita lagi ya guys ya, karena beberapa dari kamu sering berantem sama orang dekat kamu, ataupun sama teman-teman kamu, ataupun sama konflik kamu batin sendiri kamu sendiri, sehingga kamu nggak mempercayai perasaan-perasaan yang lewat gitu ya guys ya, atau intuisi-intuisi atau perasaan pikiran dari hati kamu itu. Hati juga punya pikiran ya guys ya, maksudnya hati punya pikiran itu begini guys, dia juga bisa memberikan kamu perasaan ya, yang langsung terkoneksi dengan pikiran kamu gitu guys ya di sini. Bukan hanya pikirannya itu, nggak hanya dari otak ya guys ya, tapi dari hati juga bisa ya guys ya, yang membuat kamu terkadang nggak
Ya kadang kamu nggak mau dengerin ya guys, kamu lebih mementingkan pikiran kamu daripada perasaan kamu ya kadang ya. Di sini aku melihat ya, kamu lebih mengandalkan otak kamu daripada perasaan kamu. Di sini aku melihat ya. Nah gimana mau selesai masalahnya guys kalau kotoran batinnya kamu itu gimana kamu mau kamu selesaikan kalau kamu aja nggak bisa menyinkronkan pikiran kamu dan perasaan kamu gitu ya guys ya. Di sini dituntut untuk lebih banyak mendengarkan perasaan kamu ya. Di sisi lain kamu lebih banyak menggunakan otak kamu ya guys ya. Kasar aku bilang gitu ya guys ya. Kamu lebih banyak menggunakan otak kamu daripada perasaan kamu di sini ya. Yang dimana kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah atau keluar dari suatu masalah, kita harus bisa menggunakan dua-duanya. Tapi kamu enggak, kamu lebih condong ke satu arah aja gitu ya guys ya. Di sini kamu dituntut untuk lebih mendengarkan dua-duanya guys ya. Tidak hanya mendengarkan perasaan aja, tapi juga pikiran otak kamu juga, tapi harus diseimbangkan juga guys ya di sini ya. Memang terkadang kamu harus konflik sama batin kamu sendiri ya guys ya. Itu diperlukan agar kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya guys ya, masalah-masalah yang kamu hadapi gitu ya guys ya. Di sini aku melihatnya ya. Kamu merasa kok aduh kok complicated banget hidup aku gitu ya guys ya. Jadi kok jatuh banget sih hidup aku gini. Kenapa gitu ya guys ya? Karena kamu memang sedang dibersihkan ya diri kamu ya. Memang diri kamu sedang dibersihkan ya dari pikiran-pikiran yang enggak ya, atau negatif situation ya. Mungkin kamu agak berada di lingkungan yang toksik di sini ya guys ya, sehingga membuat kamu akhirnya negatif, energi itu negatif semua yang datang ya, jarang ada energi positif ya. Yang kamu tuntut itu mungkin kamu harus keluar dari situasi ini ya guys ya, bagaimanapun caranya itu kamu yang tahu ya. Itu karena itu yang terbaik buat kamu ya, karena kamu yang mengalami itu ya, yang menjalani itu gitu. Untuk bal ketiga eternal ya, yang perlu aku ingetin ya, tidak ada situasi ataupun tidak ada hidup, tidak ada kehidupan yang abadi ya guys ya. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang eternal ya. Ya, semua akan ada siklus berakhirnya ya guys ya di sini ya. Semua ada siklusnya berakhir untuk lahir ke siklus yang baru ya. Untuk rebirth lagi ke siklus yang baru begitu ya guys ya. Situasi yang baru ini, amin ya, ternyata positif buat kamu begitu ya guys ya, setelah kamu keluar dari masalah ini begitu ya guys ya. Jadi perasaan-perasaan apa yang kamu rasakan sekarang ya, baik itu perasaan menyenangkan atau tidak, itu kamu sedang diri kamu sedang berusaha untuk dibersihkan ya guys ya. Dibersihkan dari apa? Kekotoran batin ya. Buanglah jauh-jauh pikiran negatif thinking, perbanyak meditasi untuk file ketiga perbanyak meditasi ya. Aku lihat angka 4 ini. Oke, lebih banyak meditasi. Kalau kamu mungkin malas banget meditasi kak gitu, kayak gini, dengarkanlah aja lagu ya, lagu yang slow ya, yang santai ya. Kalau mungkin memang bagian dari malas meditasi ya, kayak aku juga sekarang nggak pengen meditasi karena malas juga gitu guys ya. Aku dengerin deh lagu-lagu gitu guys ya, lagu yang bisa menambah mood kamu gitu ya guys ya, untuk supaya kamu tenang sementara aja guys ya gitu ya. Tapi setelah itu lagi kamu memang harus merasakan itu lagi ya, sampai habis akhirnya ya guys ya. Kapan habisnya tergantung ya, tergantung dari diri kamu sendiri ya. Yang penting kamu harus bisa menyikapi ini ya guys ya, bisa mengambil suatu keseimbangan agar tidak terlibat pada masalah-masalah yang ada menambah runyam lagi guys ya, menambah runyam masalahnya begitu. Untuk kali ketiga ya, aku saranin sih itu ya, lebih banyak berdoa atau meditasi. Kalau kamu malas bisa dengerin aja lagu-lagu gitu guys ya. Kalau nggak tidur ya, kadang tidur itu bisa membuat kamu tenang ya guys ya. Mungkin kamu sendiri kurang tidur ya guys ya, aku lihatnya juga. Sehingga kalau kita kurang tidur kan kadang emosi kita up and down ya guys ya, nggak stabil gitu ya, membuat kita akhirnya nggak, energinya jadi kurang baik gitu ya guys ya di sini. Coba deh perbanyak istirahat ya. Kalau memang kamu mungkin perlu ke tempat massage gitu ya guys ya, di sini nggak apa-apa ya guys ya, untuk merilekskan ya. Pijat-pijat refleksi itu juga bagus kok guys ya, untuk menenangkan kamu, pikiran-pikiran kamu di sini ya. Yang perlu kamu butuhkan itu soalnya sekarang ya di sini ya, karena kamu sedang dalam proses healing ya guys ya. Aku bilangnya ya, healing, menyembuhkan diri kamu dari apapun yang sudah terjadi di sini ya. Untuk file ketiga ya, sekarang aku coba klarifikasi dari hope card-nya dulu ya. Oke. Firasatnya itu kamu sedang membersihkan diri kamu dari kekotoran-kekotoran batin ya, pikiran-pikiran yang buruk yang sempat terjadi, yang sempat lewat ya, atau kejadian-kejadian yang pernah kamu lakukan yang terkadang menyinggung orang lain ya di sini. Tapi kamu beberapa dari kamu itu agak sulit menyeimbangkannya guys ya, sehingga sering berantem sama orang sekitar ya, sering nggak mau dengerin orang lain gitu ya guys ya di sini ya. Ya terkadang memang sih kita nggak mendengar orang lain gitu guys ya. Kalau orang lain itu mengarahkan kamu ke arah yang negatif, tapi kalau positif ya nggak ada salahnya untuk kamu dengarkan gitu ya guys. Untuk kali ketiga ya, ini aku klarifikasi dari hukatnya dulu ya. Oke, udah ya, udah 5 nih ya.
maaf ya, yang kamu lebih mendekatkan diri sama orang yang pernah bertengkar sama kamu guys, coba mendekatkan diri dulu ya, coba minta maaf supaya dia juga membawa aura yang baik sama kamu ya. Kalau kita saling memaafkan kan juga itu merupakan satu hal yang positif ya guys ya, karena bisa mendatangkan ketenangan untuk diri kita sendiri maupun orang lain ya guys ya. Jangan menipu dirimu sendiri ya guys ya di sini ya. Kamu dengarkan pikiran kamu juga perlu mendengarkan isi dari otak kamu ya guys ya, supaya sejalan ya guys ya di sini. Berdoa ya guys ya di sini ya. Banyak-banyak meditasi, banyak-banyak healing, banyak-banyak berdoa ya, supaya apapun yang terjadi saat ini, kemarin, hari ini, dan masa depan ya, itu semua bisa membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Untuk file ketiga ya, selalu waspada ya, yang aku bilang tadi, jangan kalau kamu menurut kamu omongan orang lain itu benar, nggak ada salahnya juga untuk kamu pertimbangkan. Tapi kalau menurut kamu itu menjerumuskan kamu ya, tinggalkan aja guys ya. Nanti takutnya kamu toxic ya, nanti situationnya malah kamu nggak selesai ya dengan membersihkan diri, karena kamu begitu selesai membersihkan yang ini, datang lagi yang baru, selesai yang ini datang lagi baru, jadi nggak selesai gitu guys ya, nggak selesai. Oke, aku lagi satu ya guys ya, kurangnya sini. Oke, God blessing you ya. Nih, Tuhan selalu memberkati kamu ya guys ya. Untuk file ketiga ya, tenang aja deh. Lebih baik kamu sekarang lebih banyak tenang, meditasi ya. Kalau ada waktu tidur ya guys ya. Ya, coba kurangi sedikit aktivitas internet ya guys ya. Dan kadang membuat agak mempengaruhi pikiran kita. Sudah tidur begitu ya guys ya di sini ya. Karena ketika ini sudah selesai, kebahagiaan menghampirimu ya guys ya di sini ya. Ambil aja hikmahnya, ambil positifnya, buang negatifnya ya, supaya kamu juga bisa menjadi energi yang positif. Oke, sekarang aku akan klarifikasi dari camnya dulu ya, supaya menambah bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu supaya lebih jelas lagi ya di sini. Aduh, lengket. Oke, ya ampun, cuma 2. Udah kuning semua ya guys ya, kalian lihat ya. Memang setelah ini berakhir ya, kebahagiaan itu pasti akan datang ya guys ya, seperti hadiah dari apa yang sudah berhasil kita lalui ya guys ya di sini ya, seperti reward ya guys ya, seperti ujian ketika sudah selesai kan kita mendapatkan reward ya guys ya, mendapatkan nilai ya, baik dan buruknya itu harus kalian terima ya, karena apapun yang terjadi itu pasti didasari atas perbuatan kita sebelumnya ya. Untuk file ke-3, oke, aku harap itu resonasi sama kamu. Kalau kamu mungkin memang kurang sama bahasa aku, kurang jelas itu, aku jelasin di kolom komentar ya guys ya, kalau kalian nggak ngerti gitu ya guys ya di sini ya. Oke, aku harap ini bisa resonasi sama kamu, dan kalau kamu suka kamu bisa like, komen, dan subscribe ya guys. Kalau ada requestan boleh juga ditulis kolom komentar, nanti aku buatin videonya. Oke, see you on the next reading guys. Dadah untuk file ke-3.